Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi AA dan Dede. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini bisa ketemu lagi dengan Bu Iis ya. Insyaallah, mari kita buat pembelajaran yang menyenangkan. Siap?
Aku tak punya kaki, badanku licin. Siapa aku? Ya, apa? Apa? Ikan. Tepuk tangan buat semua. Nah, sekarang siapa yang pernah melihat anak ayam tumbuh jadi besar? Pernah? Pernah di mana? Di rumah. Asalnya anaknya segede gimana ayamnya? Segede gini ya. Terus kemudian tumbuh menjadi seperti apa? Jadi besar. Siapa lagi yang pernah melihat? Ya, Oh, sampai gede. Sekarang sudah bertelur belum ayamnya? Sudah. Ada berapa telurnya? Ada 1. Nah, ya. Itu namanya dari apa? Ayam dari apa? Telur. Terus menetas. Terus menjadi anak ayam. Kemudian menjadi besar. Menjadi kembali induk ayam. Nah, hari ini Teteh coba lihat ibu. Nah, lihat ibunya ya. Kok ibunya lebih itu sih gunting lebih penting dari ibu? Nah, padahal ibu udah cantik ya. Nah, cantik kan Bu Is? Nah, hari ini kita belajar kipas. Kipas itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Teteh, kita materinya adalah siklus makhluk hidup, ya, siklus makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini, Teteh, satu, Teteh dan mampu mengidentifikasi siklus hidup pada makhluk hidup. Areja, apa cina tujuannya? Nah, kan ya, makanya harus didengar. Nanti ditanya ya. Diulang sama Bu Is, mau? Tujuan pembelajaran hari ini, 1, supaya dan Teteh mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup. Ya, mampu mengidentifikasi. Ya. Yang kedua, dan Teteh mampu menyajikan hasil pengamatan tentang siklus makhluk hidup dalam bentuk gambar. Nanti kita bikin gambar proyek, ya, namanya poster. Nanti dan Teteh akan membuat itu. Siap? Maka harus dulu sama Bu Is ya. Tangannya diam. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yang ketiga adalah supaya dan Teteh mampu belajar mandiri dan kreatif, ya. Jadi kreatif nanti dalam gambarnya, dalam belajarnya, ya. Jadi harus konsentrasi, biar belajar mandiri dan kreatif. Nah, Teteh dan sudah siap belajarnya kan? Ada sebuah video pembelajaran sama dan Teteh, tolong perhatikan ya. Nanti akan ada evaluasi buat dan Teteh. Yang memperhatikan insya Allah ilmunya akan didapat ya. Siap Teteh? Nah, dan Teteh, mari kita saksikan video pembelajaran ini ya. Teteh saksikan dengan seksama. Apa itu siklus makhluk hidup? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada 2 jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan batak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan
metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan instan. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nipah atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup loh. Contohnya daur hidup pada tumbuhan berbiji seperti mangga, apel, dan kacang tanah. Tahapan daur hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Apa sih berkecambah itu? Berkecambah adalah tumbuhnya akar dan daun pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan daun jadi semakin banyak, batang jadi makin besar dan tinggi. Selain itu, bunga juga akan tumbuh. Bunga akan mengalami penyerbukan dan pembuahan sehingga kembali terbentuk biji. Selanjutnya ada siklus hidup manusia. Dan pentingnya kita memahami siklus hidup manusia. Ulat,
Raja lihat apa tadi? Nah, Minggi lihat apa selain kupu-kupu? Kucing. Dari kucing bertelur apa melahirkan? Melahirkan. Kucingnya dari gimana tahapannya? Yang kencang saya. Dari kucing kecil jadi kucing remaja, terus menjadi kucing dewasa. Ada perubahan tidak dari kucing? Bentuknya sama tidak? Sama. Kalau kupu-kupu bentuknya sama tidak? Tidak ya. Nah itu perbedaan antara yang bermetamorfosis sama yang tidak bermetamorfosis. Itu perubahan bentuk. Kalau kupu-kupu metamorfosis dari telur ya, dari telur. Apalagi tadi selain kucing, kupu-kupu, katak. Siapa yang mau menjelaskan tahapan dari katak, Cung? Katak dari apa aja? Ngacung dong. Cung, anjungkan tangannya. Bu Is. Iya Bu, saya pun mau jawab. Oh Umar, apa dari katak? Dari telur. Terus? Jadi apa? Berudu. Kemudian jadi ada berudu, ada intinya apa dengan lebarnya? Apa? Kaki. Berudu kaki baru ke katak. Gitu. Kita tepuk tangan buat Umar. Yeay. Tepuk hebat buat Umar. Rok hebat hebat. Rok hebat hebat. Rok Umar hebat. Kok lemes belum makannya? Semangat, tepuk semangat. Semangat.
kupu-kupu. Ini adalah siklus kupu-kupu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Yeay. Silakan duduk kembali, hati-hati. Selanjutnya kelompok 2. Miki dan kawan-kawan. Ya, siapa yang mau berbicara? Silakan. Iya, salam saya. Yang kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang mau kencang. Nah, kelompok 3 akan presentasi hasil tentang siklus tumbuhan apel. Siklus apa? Tumbuhan apel. Dari apa dulu sayang? Dari biji, kemudian tumbuh menjadi benih, tumbuhan, kemudian pohon besar, kemudian kemudian berbunga, kemudian berbuah apel. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Duduk. Kelompok 4. Silakan yang terakhir. Tepuk tangan buat kelompok 4. Geser. Ini kelompok 4 tentang siklus manusia. Areja, boleh duduk saya. Kelompok 4 akan menunjukkan siklus manusia. Silakan. Yang kencang. Nah, katanya ini siklus manusia itu dari mana? Bayi, kemudian merangkak, kemudian menjadi anak-anak. Setelah anak-anak menjadi dewasa. Setelah dewasa menjadi kakek-kakek atau menjadi tua. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasilnya. Masya Allah, luar biasa sekali ya gambarnya. Ada yang siklus kupu-kupu, dari telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu yang indah. Kelompok 2 membuat poster siklus kecoa. Kecoa tadi dari apa? Telur. Berubah menjadi nimpa itu kecoa kecil. Kemudian berubah menjadi dewasa. Kelompok 3 ada siklus tumbuhan. Tumbuhan apa? Apel. Dari apa tadi apel? Biji. Setelah biji menjadi benih. Kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar, kemudian berbunga dan berbuah. Nah, yang terakhir kelompok 4 tadi siklus apa? Manusia. Tadi manusia bertelur apa melahirkan? Melahirkan apa? Bayi. Kemudian bayi merangkak. Kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa, kemudian menjadi tua atau kakek. Masya Allah, berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Hebat. Kelas 3 hebat. Masya Allah. Terima kasih atas keberaniannya untuk mempresentasikan hasil. Nah,
Bagian yang menarik dari tadi membuat poster. Menggambar, apalagi? Hah? Mewarnainya. Ya, Umar? Hah? Melihat gambarnya. Ada kesulitan tidak ketika membuat poster itu? Ada apa sayang? Apanya? Kesulitannya apa? Oh, cara membuat gambarnya. Pusingnya, bingung. Tadi cara mengatasinya apa? Cara mengatasi kesulitannya? Berusaha ya? Oh, berusaha, pokoknya harus bisa ya. Karena tidak ada yang tidak bisa. Juga bagus gambarnya ya, jadinya ya. Kemudian apa manfaat mempelajari siklus makhluk hidup? Apa manfaatnya? Manfaat. Siapa yang tahu manfaat? Kamu mengetahui siklus. Manfaatnya apa? Ayo. Apa? Oh, bekerja sama. Apa lagi? Lebih sayang binatang tidak? Lebih sayang ya? Lebih menyayangi tumbuhan tidak? Menyayangi Kak Eja. Nah, tadi kan sudah belajar tentang siklus ya. Belajar tentang apa sih siklus ya? Tadi sudah mendengarkan kan? Nah, sekarang AA dan Tete isi evaluasinya. Isi ya. Ya. Kenapa? Boleh saya? Di bawah juga boleh.
Iya sayang. Sudah ya? Sudah? Silakan kumpulkan. Ayo. Nah, ada satu lagi ya. Sudah Kak? Ayo, sini Tante. Terima kasih. Terima kasih sayang. Kasihnya tangan kanan ya. Sudah. Sudah Teh? Sudah Teh? Sudah. Terima kasih. Sudah Teh? Ya? Nanti dulu. Ah, sudah? Sudah. Sudah nak? Sudah? Sudah Teh? Sudah nak? Sudah Teh? Oh sudah? Sudah sayang? Ah, saya buka bawah. Ah, udah. Baik. Nah, sekarang ada satu lagi. Nih, Cece. Nanti ada Teteh. Warnai, kemudian potong bagian-bagian, tempel di bagian yang sebelah sini. Ya, lihat. Lihat Aa, duduk yang betul dulu, duduk dulu dengan ibu dulu. Aa dan Teteh gunting bagian kecil, kemudian tempel di sebelah kanannya. Bisa dipahami? Bisa. Boleh diwarnain, ya. Nah, ini sesuai. Kita kasih sesuai. Bisa. Mana sayang? Kalau udah selesai, ini dipotong sesuai ini, sesuai dengan bola. Sudah? Ibu tahu nggak? Apa sayang? Ini bekas apa dulu? Kurang tahu sayangku.
Teteh, setiap makhluk hidup mengalami siklus hidup yang berbeda-beda. Seperti tadi ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur dan yang melahirkan, ya. Kemudian yang penting lagi kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar siklus tetap berlangsung. Ya, jadi jangan ada tumbuhan tangannya jahil, dipotes, ada anak ayam dilemparin sampai meninggal, ya. Jangan dilakukan ya nak ya. Nah, mari kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah bekerja keras menyelesaikan proyek yang dilakukan. Tepuk tangan semua. Terima kasih Kak dan Teteh. Ya, kesimpulannya pelajaran ini yaitu tentang siklus makhluk hidup, berlangsungnya tatanan kehidupan, perputaran kehidupan yang dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu, ada lagi yang dari telur kemudian menjadi anak, ya, kemudian menjadi dewasa. Itu adalah tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ya. Pengalaman anak Teteh dan AA bagaimana hari ini? Seru, senang? Alhamdulillah, ya. Nanti di rumah boleh Teteh pelajari kembali pelajaran yang sudah dipelajari, misalkan memperhatikan atau mencermati tumbuhan atau binatang, ya. Tumbuhan dan binatang. Baik A dan Teteh, karena waktunya sudah habis, boleh satu orang minta berdoa, memimpin doa. Oh, Teteh minggir lagi, boleh, silakan. Sikap berdoa dimulai